Ahli Menteri. Staf ahli menteri? Iya. Menteri Pak Rudiantara? Bukan? Menteri siapa nih? Pariwisata. Menteri Pariwisata, staf ahlinya? Iya. Oke, apa yang terjadi di sidang pengadilan? Di sidang pengadilan dia mengakui bahwa benar apa yang saya ungkapkan, bahwa di sana ada rekening pribadi, ya, sebuah lembaga pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah yang dibiayai oleh negara, ya. Dan di sana dalam website yang dibiayai oleh negara tersebut ada rekening pribadi, ya. Saya tulis sendiri, ada bisa dilihat, ya. Pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi hal gini? Sebagai pelaku pariwisata wajar saja, ya, saya bertanya. Dan anehnya informasi yang ada ini bukannya ditindaklanjuti, ya. Justru saya dikriminalisasi. Dalam persidangan tersebut terdakwa mengakui bahwa dia hilap. Ya, Anda hilap, tapi saya di penjara. Itu yang terjadi. Jadi di sidang dia mengakui apa yang Anda tuliskan di status Facebook? Iya, benar. Anda kenanya pasal penghinaan di pasal 27 ayat 3 ini? Benar. Anda merasa menghina tidak? Tidak. Saya mengungkapkan kebenaran. Mengungkapkan kebenaran? Iya. Sekarang kasus Anda, proses hukumnya seperti apa? Sudah selesai atau masih berlanjut? Masih. Masih berlanjut. Jadi jaksanya banding begitu? Iya, benar. Jaksanya banding. Jadi masih ada kemungkinan lain ya? Baik. Sebelum nanti saya minta menanggapi, saya ingin ke Mas Saiful Anam yang juga korban Undang-Undang ITE. Kita lihat apa yang terjadi pada Mas Saiful Anam berikut ini. Mas Saiful Anam, jadi Anda juga kurang lebih sama, Anda menulis status di Facebook yang kemudian oleh perusahaan Anda dilaporkan status Anda itu. Iya. Bagaimana persisnya? Persisnya begini, karena kami kan konsen dengan pembebasan buruh kontrak dan outsourcing yang memang tidak manusiawi di buruh. Dan waktu itu saya sedang mengadvokasi salah satu karyawan perusahaan yang diusir oleh perusahaan karena dianggap sudah selesai pekerjaannya dan diusir secara paksa. Dan saat itu juga saya secara spontan menuliskan status mengenai fakta yang terjadi di perusahaan. Dan akhirnya saya juga dilaporkan ke polisi, bahkan setelah sampai di kantor polisi juga status-status Facebook saya di screenshot begitu banyak, bahkan tidak hanya saya dan kawan-kawan saya juga jadi korban, salah satunya juga kan saya, terus teman-teman yang lainnya diperlihatkan bahwa sebentar lagi mereka juga akan menyusul seperti itu. Jadi itu dijadikan ancaman oleh perusahaan? Iya. Anda sudah dipanggil dan diperiksa polisi berapa kali? 2 kali. 2 kali? Iya. Masih berlanjut terus kasus ini? Ya, sampai sekarang itu masih jadi ancaman ya, karena sampai sekarang dari waktu ke waktu saya minta untuk kasus ini dicabut dari perusahaan, bersikukuh bahwa kami akan menyelesaikan sesuai prosedur hukum. Persisnya yang menurut perusahaan, Anda juga kena pasal 27 ayat 3 nih? Iya. Pasal penghinaan? Iya. Dan menurut perusahaan Anda menghina siapa dan apa yang saya apa sudah hinaannya? konfirmasi ke bagian di manajemen perusahaan, bahkan sampai ke presiden dan direktur, mereka tidak mengetahuinya. Ya. Semua sudah diserahkan ke penasihat hukum perusahaan. Penasihat hukum perusahaan menjelaskan? Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu dengan penasihat hukum perusahaan. Tapi yang jelas Anda diproses di polisi? Iya, yang jelas saya diproses di polisi. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan untuk dua-duanya dong, Pak Saiful, dan terima kasih sudah berbagi. Saya ingin, Mas Damar, saya ingin nanti Anda menanggapi apakah 2 contoh kasus ini hanya 2 atau ada berapa banyak lagi, tapi kita harus break dulu. Setelah pariwara kita akan lanjutkan dari jari jadi jeruji.
perjalanan revisi Undang-Undang ITE yang sudah diberlakukan mulai dari hari Senin awal pekan lalu. Yang tadi kami hadirkan di studio Mata Najwa hanyalah 2 contoh dari ratusan contoh yang lain. Saya akan tanyakan ke Mas Damar Jurianto, aktivis pegiat dari SafeNet. Ada berapa banyak persisnya data yang Anda punya korban dari Undang-Undang ITE ini? Ya, SafeNet mencatat sampai hari ini paling tidak ada 210. Tapi 210? 210 itu kan yang berhasil kami catat sendiri ya. Tapi kalau dasar catatan yang lebih bagus pasti dimiliki oleh Polri, karena Polri menerima semua aduan kan prosesnya pasti lewat kepolisian. Tapi 210 itu juga sudah menggambarkan buruknya situasi yang sekarang. Kalau diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya misalnya, pada tahun 2015 dan 2016 ini terjadi pola tendensi pelaporan itu 6-7 kali per bulan. Itu jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Dan rata-rata seperti apa hubungannya? Siapa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan? Iya, ini kami mencoba membaca lebih dalam dan menemukan ada satu pola yang sangat menarik, yaitu pola asimetrik. Jadi antara yang dilaporkan dan yang melaporkan itu ada hubungan yang tidak imbang, ada kuasa yang tidak berimbang. Dalam posisi yang bahasa yang lebih mudah, orang yang berkuasa itu selalu memperkarakan orang-orang yang sebetulnya tidak punya kuasa. Contohnya misalnya dengan Pak Rudi? Contoh ini, misalnya Pak Rudi kan dalam status sebagai warga, yang melaporkan adalah pejabat publik. Oke. Lalu dalam kasus Saiful Anam itu yang melaporkan adalah pihak pemilik modal, dan yang dilaporkan adalah korbannya adalah buruh. Sebetulnya ini menggambarkan situasi beberapa hal ya, misalnya untuk buruh yang ditakutkan adalah ini menjadi satu model baru union busting. Union busting itu adalah upaya untuk meredam gerakan-gerakan perburuhan. Kalau dalam kasus Pak Rudi Lombok itu adalah upaya untuk meredam orang-orang yang menjadi whistleblower. Orang-orang yang berupaya mengungkapkan kasus-kasus korupsi, mengungkapkan kebobrokan-kebobrokan di daerah-daerah, dan itu mereka nggak punya medium yang mereka gunakan saat ini. Ini adalah media sosial. Ini yang jelas yang dipakai adalah pasal 27 ayat 3. Betul. Yang kemudian sekarang ada penambahan yang dilakukan dalam revisi. Apakah kemudian revisi ini sudah akan bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi sebelum revisi? Saya membacanya begini ya, Cevera dan Pak Rebe ya. Ini kan revisi Undang-Undang ITE ini adalah proses politik yang berjalan cukup panjang. Dan proses politik itu sudah dijalankan dan sudah ketok palu. Yang membuat revisi ini adalah pihak pemerintah dan Komisi 1 DPR. Jadi sebetulnya kalau dari sisi masyarakat ya kita tinggal terima aja sebetulnya hasilnya. Jadi Anda menerima? Menerima mau nggak mau, karena proses politiknya kita tidak bisa masuk ke dalam lebih jauh. Kami berupaya, masyarakat sipil kan sudah berupaya dari tahun 2009 sebetulnya. Kami sudah berupaya cukup banyak untuk mencoba menjelaskan pokok persoalannya apa. Pokok persoalannya buat masyarakat sipil adalah bukan ke pemenjaraan hukuman 6 tahun. Pokok persoalannya adalah sekarang berkurang jadi 4 tahun. Pokok persoalannya adalah rumusan pasalnya. Yang menurut kami itu membuat orang jadi siapapun bisa masuk ke dilaporkan ke polisi hanya karena dianggap menyebarkan nama baik. Saya ingin minta tanggapan Wakil Ketua Komisi 1. Pertama saya kira begini ya, untuk revisi undang-undang ini tidak dalam konteks tahun 2015-2016 saja. Jadi 2 tahun sesudah undang-undang ini disahkan, tahun 2010 itu sudah makan korban. Kemudian pemerintah sudah mulai melakukan pengkajian pada saat itu. Saya pribadi belum masuk menjadi anggota DPR. Kemudian tahun 2012 dimasukkan ke legislasi. Kemudian baru tahun 2014 itu masuk dalam daftar prioritas. 2015 akhir baru kami memulainya, dan kemudian saya ditunjuk sebagai ketua panjanya. Menurut Anda ini sudah yang maksimal? Saya ingin jelaskan dulu ya. Kemudian yang banyak menjadi korban itu adalah dari pasal 27 ayat 3. Seperti yang Pak Rudi dan Saiful. Yang ini ya. Kalau kami lihat juga ya, agak sulit memahaminya kalau kami sebagai pembuat undang-undang, kalau kemudian urusan buruh, urusan hak dan lain sebagainya itu dikenakan pasal 27 ayat 3. Itu kurang. Tapi itu yang terjadi, undang-undangnya akhirnya dipakai untuk makanya itu, nanti kan ada penyidik. Nah, begitu. Jadi lalu ada tuntutan kami berbicara bukan hanya dengan kelompok lembaga masyarakat saja, dengan LSM dan sebagainya. Kami berbicara dengan tokoh pendidik, kemudian dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat dan sebagainya. Ada 2 pengelompokan. Baik, ini misalnya nih pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan definisi penghinaan dan pencemaran nama baik? Saya akan mensitir dulu soal penghinaan dan pencemaran. 2 kata ini, yang pertama kami datang ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Menurut ajaran agama, mencemarkan orang ya
itu aib. Itu kan tidak dibenarkan. Lalu juga menghina orang juga tidak dibenarkan. Sehingga mayoritas, oke, kita cari jalan yang sebaik-baiknya. Dirubah pasal-pasalnya, dirubah sanksi-sanksinya. Dengan catatan, ya, kita berdemokrasi, bebas berekspresi, tetapi tidak menabrak rambu-rambu yang ada. Itu adalah etika dan juga ajaran agama. Baik, Pak Rudiantara, kalau dalam prakteknya kemudian yang dilihat terjadi adalah orang yang memiliki kuasa lebih menggunakan pasal ini untuk melaporkan orang-orang yang memang dalam faktanya orang-orang yang lebih lemah. Jadi undang-undang ini dipakai untuk mengkriminalisasi, Pak Menteri. Kalau itu kan pada tataran eksekusi atau implementasinya. Kalau dari sisi policy, secara filosofis tadi disampaikan oleh Kang TB bahwa kebebasan itu ada batasnya. Kebebasan itu tetap harus bertanggung jawab. Bahwa demokrasi itu juga tidak bisa sepihak, harus juga kepada pihak yang lain gitu. Jadi tataran policy saya katakan ya memang itu sudah baik dan itu lebih adil, hanya barangkali dalam tataran implementasi atau eksekusinya gitu loh. Oke, Ya, kalau implementasi berarti Pak Polisi nih. Bagaimana Pak Agung? Bagaimana kemudian implementasinya nanti orang yang datang status Facebook orang itu menghina saya kemudian lapor ke polisi? Saya sebelum ke polisi supaya jelas dulu ya sebagai pembuat undang-undang. Sesudah undang-undang ini nanti harus dilengkapi. DPR sudah minta dilengkapi dengan perpresnya. Sesudah ada perpres nanti ada permennya, baru disosialisikan kepada. Tapi kalau pasal 27 ayat 3 kan sudah bisa langsung berlaku Tidak, tanpa akan ada rambu-rambu yang lebih baik lagi. Oke. Supaya seperti yang beliau dapat itu nanti tidak kena. Bagaimana Mas Damar sebelum saya ke Pak Agung? Ya, menurut saya sih kita harus melihat lebih jauh lagi ya. Riwayatnya pasal-pasal ini ada di dalam Undang-Undang ITE, itu kan sebetulnya pasal-pasal sisipan. Memang waktu itu tidak ada dalam rumusan tim ahli, tapi kemudian 3 pasal dimasukkan, pasal defamasi, Baik. penodaan agama, dan pengancaman. Jadi menurut saya sih kita harus melihat sebetulnya untuk siapa kepentingan pasal-pasal ini ada dalam Undang-Undang ITE. Dan saya mau sampaikan tadi sebetulnya dalam hasil revisi juga terlihat bahwa ya pasal-pasal ini tetap ada karena melindungi kepentingan orang-orang yang selama ini memang mengambil keuntungan dari adanya pasal-pasal itu dalam Undang-Undang Sejauh ITE. mengambil keuntungan, bagaimana Pak Agung? Dalam prakteknya polisi akan seperti apa? Ya. Dilaporkan langsung diproses? Saya akan luruskan pikir dulu tentang bahwa undang-undang ini sudah banyak makan korban. Saya rasa kita harus meluruskan keputusan. Anda tidak setuju dibilang korban. Jadi Ya, Pak Rudi, Pak Saiful itu saya bukan pikir korban. gini, Mbak, bahwa putusan pengadilan itu bukan keputusan untuk menjadi orang menjadi korban atas undang-undang. Tapi bagaimana undang-undang itu mengatur, dan kita sepakat bahwa negara kita demokrasi dan undang-undang, hukum menjadi pahlawan, panglima. Jadi kalau hukum jadi panglima, mari kita lihat hari ini undang-undang ITE direvisi dan kita akan jadikan itu sebagai panglima. Saya akan melaksanakan itu. Lalu bagaimana mekanismenya? Saya rasa kita lah yang harus kita luruskan kembali di sini. Kita sekarang sedang bagaimana mencoba menjelaskan tentang apa sih sebenarnya pelanggar hukum itu. Oke. Pelanggar hukum pada dasarnya adalah perbuatannya. Setiap perbuatan orang. Lihat tadi di pasal 27 ayat 3. Nanti kita lihat, kita harus break headline. Setelah ini kemudian kita akan cari tahu. Jadi persisnya apa yang dilarang? Apakah kalau kita menerima meme atau menerima informasi atau tautan berita yang isinya ternyata tidak benar dan kita sebar, apakah kita juga akan bisa terjerat? Setelah headline news kami akan bahas, tetaplah di Mata Najwa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Dari jari jadi jeruji, saya ingin langsung ke Pak Agung, Pak Polisi. Siap. Jadi persisnya apa yang akan harus diwaspadai oleh kita semua? Kita semua pasti ini di sini yang menonton juga pasti juga sering melakukan hal itu, menyebarkan meme, menyebarkan berita-berita. Itu jadi sekarang batasannya seperti apa? Ya, kita sekarang semuanya sedang tidak setuju ada sebut dengan konten negatif. Kita semua tidak setuju. Dan kemudian bagaimana kita meluruskan kalau muncul konten negatif itu. Maka Undang-Undang ITE yang baru inilah sebagai hal yang digunakan untuk memproses konten-konten negatif seperti apa yang kemudian tidak boleh Jadi di negara Indonesia. yang tidak boleh apa Pak? Ya, kita lihat ada setidaknya 7 hal yang tidak boleh. Yaitu mulai dari pencemaran nama baik, kekerasan, ancaman kekerasan, kemudian sara, pornografi, judi, demikian juga pemerasan ataupun merugikan konsumen. Pencemaran nama baik tuh misalnya suka ada yang bikin gambar, foto-foto, dikasih tulisan-tulisan, atau kemudian fotonya dikasih tanduk lah, dikasih apa, itu juga termasuk? Ya, kita mesti menguji itu, material itu. Konten itu harus kita uji. Itu yang buat saja, atau kalau misalnya saya dapat terus saya nyebar ke teman, saya juga kena? Ya, apa disebut dengan mendistribusi, mentransmisikan, itu hal yang tidak diperbolehkan. Jadi jadi kena juga. Jadi semua orang sekarang yang nerima gambar yang lucu-lucu itu juga bisa masuk penjara, Pak Menteri? Kalau lucu sih enggak ya. Jadi batasannya mana nih?
batasan yang dianggap menghina? Karena mungkin saja orang bilang, wah itu nggak menghina, itu cuma sarkas. Tapi kemudian orang merasa, enggak, saya merasa terhina. Batasannya? Kembali, ini sebetulnya kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara regulasi saja atau teknologi saja. Ini masalah ini adalah masalah kita di masyarakat sama-sama semuanya gitu loh. Jadi nanti harus diuji materinya oleh penegak hukum secara proses. Saya tuh kembali selalu saya katakan bahwa kita ini punya kewajiban sama-sama semua. Nomor satu, kalau nerima itu kita harus juga bisa memilah dan memilih ini benar atau tidak. Apalagi kalau mau mengirim, mendistribusikan kembali, kita juga harus mampu mengatakan kalaupun ini benar, apakah ada manfaatnya untuk dikirimkan atau tidak. Kalau tidak, kalau kita semua masyarakat bisa melakukan itu, dan ini tugas kita semua, pemerintah apalagi melakukan sosialisasi literasi, ini akan mengurangi beban-beban yang terjadi di masyarakat ini gitu loh. Kita misalnya ambil contoh yang kemarin sudah disampaikan juga ke masyarakat, kasus rush money. Ada disebutkan ada satu yang kemudian sudah jadi tersangka, kita akan tunjukkan. Persisnya jadi yang dilakukan, yang menurut polisi dilakukan salah oleh orang ini apa nih Pak? Ini foto yang kemudian di-upload di sosial media. Iya. Yang bersangkutan menjadi tersangka. Bukan Iya. fotonya yang salah. Fotonya tidak salah. Fotonya tidak salah, tapi coba lihat tulisannya. Aksi, silakan dibacakan. Aksi rush money mulai berjalan, ayo ambil uang kita dari bank milik komunis. Iya, ini yang menjadi masalah. Caption tulisannya. Iya. Dan kemudian setelah kita temukan ini adalah orang yang membuat. Jadi setelah kita temukan mereka, ternyata itu bukan uangnya dia. Itu uangnya murid-muridnya dia adalah guru. Yang dia kumpulkan dalam murid membayar SPP dan iuran-iuran lain di sekolahnya dia. Dan kemudian dia buat seperti itu dan minta muridnya untuk memfoto. Dan itu pun bukan rekeningnya dia, karena dia tidak punya rekening itu. Jadi kesalahannya, ini jadi penghinaan, pencemaran nama baik, ini yang mengandung sara. Ini kenanya pasal apa nih Pak? Lihat. Ketika ada kata-kata bank milik komunis. Ya. Itu yang salahnya. Ya. Jadi sekarang dijadikan tersangka Bapak ini? Ya. Dijadikan tersangka dengan ancaman hukumannya? Ya, masih pakai undang-undang yang lama. 6 tahun 6 penjara. tahun penjara. 6 tahun penjara. Tapi ini tidak kita tahan dari awal, Tidak kita ditahan. Ini yang memang jelas-jelas pakai akun resmi, akun sendiri Abu Uwais. Kita tahu di banyak sosial media konten-konten negatif justru disebarkan orang-orang akun-akun anonim. Terkadang yang tidak jelas lah begitu. Nah, apakah mereka juga akan bisa terjerat atau polisi punya kemampuan untuk mengejar yang anonim tidak? Ya, secara hukum mereka terjerat apabila kemudian memenuhi unsur-unsur yang yang kita persangkakan dalam pasal-pasal itu. Secara kemampuan ya kami alhamdulillah untuk menelusuri ini kami sudah bisa menemukan. Sudah bisa. Jadi walaupun kalau di Twitter cuma bulut-bulut telur tuh bisa ketahuan siapa? Bisa ketahuan Insya Allah, siapa? insya Mas Allah. Damar, ini bagus atau ini mengkhawatirkan? Dari sisi teknologi tentu saja bagus karena kita jadi bisa memilah sebetulnya nanti mana yang betul-betul akun real dan akun yang buatan ya, akun anonim. Dan Anda setuju memang harus ada ancaman seperti itu supaya kapok tidak nyebar yang aneh-aneh? Bukan, kalau saya lihat dari sisi teknologi sebetulnya kan kita sebetulnya bisa membatasi atau memilah mana yang bersumber dari orang-orang yang betul-betul orang, individu yang terregister dengan orang-orang yang tidak, sebetulnya dari sisi teknologi. Dan itu bisa memungkinkan kita sebetulnya melakukan sebuah pemetaan apakah orang-orang ini menggunakan secara positif atau negatif. Sebenarnya tadi ada beberapa yang menarik tentang kita bicara soal negatif dan positif di internet. Di seluruh dunia sekarang sedang dilanda lautan kebencian. Itu di mana-mana. Amerika sedang terjadi, di tempat-tempat lain juga terjadi. Lautan kebencian ya? Ya, lautan kebencian. Ini sedang subur karena ruang-ruang ini memang ruang yang baru dibuka dan orang menjadi ada euforia untuk merasa bebas di dalamnya. Tapi ketika negara masuk untuk menerapkan sebuah hukum positif ke dalamnya dan akhirnya mencoba untuk membuat melihat kalau secara kasat mata akan lihat, oh ternyata banyak sekali yang negatif-negatif itu. Tapi kalau pakai teknologi akhirnya bisa memilah sebetulnya yang menyebarkan kebencian itu sebenarnya jumlahnya nggak banyak gitu. Sebetulnya dari sisi teknologi bagusnya gitu. Kita harus break, nanti kita lanjutkan setelah pariwara, jangan kemana-mana. Ya, teman-teman, selain pasal 27 ayat 3, pasal 26 juga pasal yang banyak disoroti publik. Saya ingin tunjukkan kepada Anda pasal 26 sebagai berikut. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Pak TB, saya mendapat informasi ini teman-teman DPR nih yang ingin kalau ada sesuatu yang kemudian ternyata tidak terbukti maunya dihapuskan. Jadi ini lebih kepentingan politisi nih, right to be forgotten. Nggak. Jadi begini, sedang berjalan lalu kami banyak masukan justru dari masalah-masalah ITE itu dari luar negeri.
Nah, di beberapa negara maka ada right to be forgotten. Persisnya apa dulu nih? Persisnya itu begini. Ketika seseorang ya dikatakanlah isukan bahwa dia menjadi seorang penjahat. Kemudian dia dibawa ke pengadilan bahwa dia tuh hanya tuduhan yang tidak benar melalui ITE juga. Lalu pengadilan memutuskan orang ini tidak benar merampok misalnya. Dia akan minta supaya informasi yang sudah masuk di itu akun barangkali di medsos dan sebagainya. Semua informasi, berita-berita yang tersangkut si orang ini menyangkut hasil dari pengadilan. Dihapuskan semua? Pengadilan. Rekam jejaknya dihapuskan sebentar semua? dulu. Dari itu dia boleh punya hak untuk meminta ke pengadilan ya, minta menghapus dan pengadilan nanti akan membuat sebuah telahan. Pengadilanlah yang memutuskan bahwa diizinkan dalam hal apanya. Jadi belum tentu semua dalam hal apanya. Dalam hal bahwa dia benar tidak merampok, ya itu. Oke. Ya. Kemudian dari situ setelah itu baru ada keputusan pengadilan soal itu. Lalu diserahkan kepada negara, pemerintah. Dan kemudian pemerintah meminta kepada mereka-mereka yang sesuai dengan ketentuan itu. Pak Rudi, ada kekhawatiran ini berpotensi menjadi ajang impunitas, cuci dosa? Saya rasa tidak ke sana arahnya ya. Juga tadi tidak ke arah lebih politis tadi. Contoh ini ada Pak Rudi, saya prihatin atas kejadiannya kepada Pak Rudi, Mas Saiful Anam juga. Kalau misalkan sekarang kan tercatatnya di ITE, bukan di ITE, di dunia maya ini seolah-olah Pak Rudi salah. Tetapi kan pada saat nanti diputuskan Pak Rudi tidak salah, ya kita harus berikan peluang kepada Pak Rudi untuk menghapus yang tidak salahnya Pak Rudi tersebut. Kalau tidak, ya ini akan tercatat bukan seumur hidup, seumur umur. Dan nanti mohon maaf Pak Rudi, anak cucu Pak Rudi itu mencatatnya melihatnya bahwa Pak Rudi ini salah. Nah ini kan tidak fair. Nah ini harus diberikan kesempatan kepada Pak Rudi apabila diputuskan oleh pengadilan tidak bersalah, meminta kepada pengadilan untuk menghapuskan hal-hal tertentu yang dimintakan oleh Pak Rudi. Yang harus menghapuskan siapa nih? Ini kan istilahnya yang harus menghapuskan nanti penyelenggara adalah sistem elektronik PSE itu begini. PSE itu penyelenggara sistem elektronik. Kalau misalkan itu ada di Facebook, nanti kami yang minta ke Facebook. Kalau ada di Twitter, kami minta ke Twitter. Ada di kalau berita di media pers, lembaga pers, berita itu juga harus dihapus? Enggak, koordinasi dulu dengan Dewan Pers. Begitu. Okay. Dewan Pers sudah ada aturannya di mana misalnya punya badan hukum, izin apa dan sebagainya, kemudian juga lehal dan seterusnya. Baik. Itu dengan Dewan Pers. Bagaimana Mas Damar, ada tanggapan soal pasal right to be forgotten ini? Ya pasti ada tanggapan. Pertama menurut saya pasal ini untuk siapa sih sebetulnya? Untuk siapa Mas? Ya saya nggak tahu. Yang pasti masyarakat biasa kan tidak tahu tentang pasal ini. Lalu harus kita lihat juga studi-studi di luar bahwa penerapan implementasi pasal tersebut, pasal hak untuk dilupakan, itu masih persoalan sekarang. Google itu belum bisa melakukan banyak permintaan hak right to be forgotten atas permintaan penetapan pengadilan. Masih susah payah juga mereka karena informasi kan diduplikasi dengan begitu cepat di era zaman sekarang. Nah, saya cuma mau lihat kok DPR atau Komisi 1 dan pemerintah punya banyak waktu untuk merumuskan pasal 26 yang sebetulnya bukan kemauan masyarakat gitu ya, justru punya banyak waktu. Kalau tadi contohnya ini kan mungkin saja Pak Rudi tidak mau dong anak cucunya dibilang informasi bahwa ia seorang penjahat begitu dalam tanda kutip. Itu kan menguntungkan Pak Rudi juga dong kalau dihapus. Tapi kan prosesnya juga tidak mudah. Prosesnya kan dia harus mengajukan dulu ke pengadilan, lalu nanti pengadilan menentukan apakah itu betul atau tidak. Masih proses panjang. Saya kira begini ya, niat baik itu harus diwujudkan dalam regulasi. Itu prinsipnya. Bahwa kemudian nanti tidak mudah, sulit dan sebagainya, kita harus berjuang memberikan perlindungan kepada siapapun rakyat. Begitu. Kalau sudah ditutup, kalau semua niat baik, kemudian ditutup, kalau semua niat baik kemudian ditutup nanti sulit dan sebagainya, hak rakyat itu diabaikan. Hak rakyat dan hak pejabat ya? Saya tidak membuat seperti itu. Kita kembali setelah pariwara. Pejabat juga rakyat, mana? Teman-teman, ada lagi yang menarik di revisi Undang-Undang ITE pasal 40, kita lihat sama-sama. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Kemudian pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada PSE untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Pak Menteri, jadi muatan yang dilarang itu semuanya definisi yang dilarang tergantung pemerintah kah? Ya, begini, untuk yang tadi pencegahan itu pemerintah itu yang mengambil posisi proaktif, itu apa? Melakukan sosialisasi literasi terhadap bagaimana kita menggunakan
media sosial katakan atau dunia maya secara umum agar kita terhindar dari konten-konten yang bermuatan negatif. Oke. Apakah itu misalkan kita minta komunitas yang sama pesepeda misalkan. Kita himbau mempunyai semacam etiket atau tata cara atau apa memanfaatkan media sosial sesuai dengan interestnya. Nanti Muatan yang dilarang tuh mengacu ke yang tadi, kesusilaan, pornografi itu dan sebagainya. Betul. Yang judi, soal sara dan sebagainya, Ya, itu muatan yang dilarang. itu lebih kepada preemptif. Istilahnya kalau di hilir itu kita kan menyembuhkan orang sakit. Blokir terus. Kita lebih ke hulu, yaitu bagaimana membuat orang sehat melalui sosialisasi, literasi dan lain sebagainya. Tapi yang blokir juga dilakukan. Blokir itu tetap dilakukan karena itu di pasal berikutnya itu memotong akses. Tapi Oke. kan kita ini tidak boleh fokusnya hanya kepada blokir. Justru kita harus bagaimana membuat orang sehat tadi. Ada yang khawatir kemudian kalau pemerintah tidak suka pada kritikan atau kemudian ada yang merasa wah ini ganggu-ganggu pemerintah, semuanya dibilang wah itu muatan dilarang, diblokir. Begini, diblokir pun pemerintah sekarang Kominfo mempunyai mekanisme untuk normalisasi. Kalau merasa tidak, sudah beberapa kali kok banyak yang situs-situs yang meminta kepada Kominfo, mengklarifikasi kepada Kominfo, kemudian di take down beberapa kontennya, kemudian berjanji tidak lagi. Kan kita pemerintah juga fungsinya bukan menghukum, lebih banyak kepada mengedukasi. Kita melakukan normalisasi, nggak ada masalah. Jadi ada jaminan tidak akan dipakai untuk membungkam yang kritis? Insya Allah enggak lah, enggak kesana tujuannya. Saya izin tambahkan ya, blokir langsung itu adalah ketika dibuka masuk dalam pelanggaran undang-undang. Sudah ada real di dalam undang-undang. Oke. Misalnya menawarkan sabu-sabu, ada di undang-undang. Ya, kemudian menyebarkan paham radikalisme, ada di undang-undang teroris. Kemudian bagaimana cara membuat bom, ada di undang-undang teroris. Jadi batasan-batasannya memang yang spesifik dilarang. Spesifik dilarang dan ada real dalam undang-undang. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Agung sekaligus menutup. Jadi sudah berapa banyak nih pengaduan ke polisi? Jadi tambah sibuk nggak polisi sekarang? Diadukan update-update status? Iya, kita harus melayani itu aduan. Jadi Tambah banyak, Pak? 2015 485 aduan, 2016 ini sampai bulan ini ada 708 aduan. 708 aduan. Tentunya itu seluruh Indonesia. Itu jadi belum kita yang harus setelah direvisi tangani ya? seluruhnya. Belum yang setelah direvisi ya, Pak? Belum. Karena kan setelah direvisi bukan kita yang buat, yang nyebar pun bisa kemungkinan kena ya? Iya. Jadi akan tambah sibuk ya polisi ya? Saya pikir itu menjadi tugas kami dan saya ingin meyakinkan bahwa kita semua sedang berusaha untuk membuat internet itu menjadi sehat, dipercaya dan berintegritas. Serasa ini menjadi media yang nantinya akan luar biasa bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Baik, penutup untuk Anda, Mas Damar. Kalau saya ingin mengatakan sebetulnya kita harus mengubah paradigma kita terhadap internet. Kalau kita selalu menganggap internet sebagai ancaman, hasilnya ya hanya seperti ini, berhenti pada undang-undang atau hukum-hukum yang dibangun untuk menghentikan ancaman itu. Coba perspektifnya diganti dengan melihat bahwa internet itu kita ada peluang terhadap munculnya demokrasi, munculnya hal positif dari internet. Dan yang perlu didorong adalah aturan-aturan yang menggugah orang untuk menggunakannya. Memang ada aspek negatif dan itu sebetulnya kita bisa melihat bersama-sama dan itu butuh penanganan yang tidak cukup hanya regulasi. Oke. Butuh edukasi, butuh penanganan di tingkat akar rumput, di keluarga, bagaimana itu ditanamkan, bertanggung jawab terhadap penggunaan internet ini. Karena internet itu kan basisnya adalah teknologi. Teknologi tidak pernah salah, tidak pernah benar gitu ya. Tetapi bagaimana orang memanfaatkannya itu sebetulnya yang menjadi kuncinya. Menurut saya itu yang perlu lebih didorong ke arah sana. Baik, terima kasih sudah hadir Mas Damar. Pak Menteri terima kasih, waktunya untuk Mata Najwa. Pak Tebe terima kasih, Pak Agung terima kasih, dan Mas Damar terima kasih kepada Anda sudah menyaksikan Mata Najwa. Hati-hati dengan jari Anda. Selamat malam, sampai jumpa.